Dan yang kedua, ada istighfar juga yang mengandung taubat. Dia mohon ampun sekaligus nanti dia menyesal. Kapan kita istighfar dengan lisan, Bu? Sehari ada istighfar dengan lisan enggak? Kapan? Zikir paginya kapan? Bacaannya di mana? Astagfirullah. Ya. Apa baca istighfar yang paling bagus? Sayyidul istighfar. Itu baca istighfar paling bagus. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa laka bi ni'matika alayya wa a'udzu bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Kalimat yang terakhir itu, ampunilah aku ya Allah, tidak ada yang mengampuni dosa-dosa kecuali Engkau. Bisa. Kapan lagi selain zikir pagi? Baca salat. Apa yang dibaca? Istighfar 3 kali. Astagfirullah, astagfirullahaladzim 3 kali. Rasul istighfar bisa 70 atau 100 kali dalam sehari. Minimal yang tadi bisa dirutinkan untuk zikir pagi petang. Baik. Sekarang taubat. Kalau yang ini istighfar ada yang mengandung taubat juga, berarti yang ini lebih mendalam lagi. Kalau yang cuma di lisan saja, berarti cuma sekadar rutinitas. Tidak, pada sholat astagfirullah. Tapi dia tidak renungkan taubat di situ. Taubat belum ada. Yang paling bagus itu yang ini. Itu lebih mendalam lagi. Kapan disebut bertobat? Kalau memenuhi syaratnya ya. Syarat taubat. Kalau memenuhi empat syarat taubat. Saya sebutkan 1. Menyesali dosa yang telah lalu. Namanya an-nadamu. Ingat, untuk yang lalu. Ini boleh sambil menangis, boleh. Boleh dengan menangis. Boleh dengan menangis. Yang kedua, kembali taat untuk saat ini. Kembali taat untuk saat ini. Istilahnya itu al-iqla'. Al-iqla'. Kalau kembali taat ini, kalau itu maksiat berarti ditinggalkan, Bu. Kalau itu meninggalkan kewajiban, kalau itu karena meninggalkan kewajiban, misalnya meninggalkan sholat ya,
maka kembali melaksanakan kewajiban. Bukan berarti orang yang tobat dari sholat itu karena peninggalan sholat dia tobat aja, sholat gak dilakukan juga, gak bisa. Harus lakukan kewajiban tersebut. Jangan al-ikhlas. Terus yang ketiga, yang istilahnya yang menyesali, terus kembali taat. Yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi lagi. Ingat ada kata tekad, Bu. Yang penting tekad dulu. Bertekad tidak akan mengulangi lagi di masa akan datang. Jadi ingat ada kata tekad. Bisa jadi ada yang sudah bertekad tapi terjatuh, maka dia butuh tobat yang baru lagi, Bu. Sudah tekad kembali lagi juga, tapi dapat dihukumi kalau tobatnya belum benar. Karena kalau tobatnya benar, sudah tekad tidak akan mengulangi lagi, dia tidak akan lagi berlanjut. Terus yang keempat, ini kalau kaitannya dengan hak sesama manusia. Ini terkait hak sesama manusia, maka minta kehalalan atau minta maaf. Minta kehalalan atau minta maaf. Saya pinjam duit teman 5 tahun gak balik-balik. Solusinya gimana, Bu? Minta kehalalan. Kalau itu harus dikembalikan, Bu. Kalau gak mampu kembalikan, minta apa? Maaf. Kalau dimaafkan. Kalau tetap dituntut balikan, dia kembalikan. Tergantung. Ini tergantung orang yang kita zolimi. Dia maunya apa? Dia bilang, tuh gak bisa. Sudah 5 tahun saya lagi butuh saat ini. Saya minta uang itu balik. Yo, kehalalannya ya kembalikan. Namun ada orang pinjam uang 100 juta karena sudah kapok minjamin dia. Saya sudah maafkan, Mbak, gak usah lagi pinjam lagi. Rampung. Orang gak amanat lagi, gak kasih amanat lagi untuk dia. Ini kalau terkait hak sesama. Kalau zolimi orang lain, bisa minta maaf, bisa minta kehalalan. Antara dua ini. Coba, ini untuk 1, 2, 3. Apa contohnya, Bu? Mau kasih contoh apa, Bu? Bisa terapkan 3 ini semuanya. Apa, Bu? Ibu. Saya mau kasih contoh biar kena nyerang itu nyerang sekalian gitu aja gitu. Langsung kena sekalian gitu. Apa, Bu? Meninggalkan sholat mah gampang, terus lakoni sholat aja. Apa, Bu? Hah? Riba. Coba nyesal
menyesali dan kembali taat. Gimana kembali taatnya? Apa? Meninggalkan riba. Kalau masih punya utang, ya lebih cepat lebih baik. Tadi kan ada kalimat tuh, lebih cepat lebih baik, segera bertobat. Lebih cepat lebih baik nih. Terus yang ketiga, bertekad tidak mau nyekolahkan sertifikatnya lagi. Itu ini jangan ada sertifikatnya. Sudah, alhamdulillah Ustaz, sudah bebas Ustaz, tapi saya mau nitip lagi, sekolahkan lagi. Ya, sudah ada TK itu namanya. Sekolah terus. Coba dosa ini aja, dosa yang paling keren zaman ini, selingkuh. Gimana pertama Bu? Gimana Bu? Menyesal. Yang kedua, meninggalkan apa? Meninggalkan selingkuhan kan? Terus yang ketiga, bertekad tidak akan mengulangi lagi, tidak simpan nomornya lagi, orang janjian menembak. Enggak stalking, lihat-lihat statusnya terus, masih jadi friend. Iya tak Bu? Story WA-nya masih dilihat terus. Gimana nggak balik? Blokir. Waduh, gue emang Ustaz ya. Gak ada tekad lagi. Tidak paham? 3 ini diterapkan gitu loh. 3 ini diterapkan. Punya mantan dulu gimana? Dulu pas sekolah itu ada mantannya 10. Pripun Bu? Nyesal. Terus tinggalkan tak? Nah, terus kalau reunian ingat. Kalau reunian ingat Bu. Ingat ya. Sudah punya suami. Tidak jelas syarat-syaratnya ada berapa? Ada berapa Bu? Aslinya 3. Tapi kalau sudah terkait hak manusia Bu, ada kezaliman pada manusia jadi 4. Ya. Ingat, kalau sudah terkait dengan manusia beda lagi. Kalau manusia, kalau sama manusia, ibu mau tobat berulang kali kepada Allah. Ya Allah, saya bertobat kepada Allah, ya Allah, kepada Allah. Saya telah menjadi kesimpulan, nggak bisa. Ini urusan dengan dia gitu loh. Makanya kan dalam masalah utang kan Nabi SAW katakan, ada seorang sahabat itu tanyakan pada Nabi, amalan apa yang buat saya itu masuk surga. Kemudian dia itu berjihad di sini. Apakah dengan berjihad saya itu masuk surga? Iya. Ulang lagi, apakah berjihad saya itu masuk surga? Iya. Dia tanya ulang lagi. Rasul nambah, kecuali kamu punya utang. Kenapa utang disebut sini? Belum menyelesaikan kenapa? Utang itu hak sesama. Kalau dia buat dosa, dia itu berzina, dia itu bunuh orang. Kalau bunuh orang masih ada manusia di sini. Dia pokoknya buat kesalahan, dia itu tinggalkan sholat tadi. Haknya Allah saja itu, terkait dengan hak Allah saja. Maka dia bertobat. Tapi kalau sudah ada terkait dengan hak manusia, minta kehalalan atau minta maaf. Termasuk juga pada orang-orang dekat kayak gitu. Coba perhatikan 4 syarat tadi. Ada disebut situ sholat tobat atau tidak? Tadi 4 syarat itu ada sholat tobat atau tidak Bu? Maka sholat tobat jenengan beri catatan, sholat tobat itu bukan syarat bertobat.
dapatkan. Syarat taubat 31 tadi. Tiga puluh satu ini tidak dipenuhi walaupun sholat taubat berulang kali, tidak dianggap taubat. Itu syarat mutlak, Bu. Dia minum miras, terus dia langsung taubat. Tapi tiga ini tidak dia penuhi, dia tidak menyesal. Atau dia masih punya tekad, kok kalau saya punya duit saya mau minum lagi gitu. Walaupun dia sudah sholat taubat berulang kali tiap hari, tidak dianggap bertaubat. Paham Ibu? Jadi kalau tidak sholat taubat, tapi tiga ini sudah terpenuhi terkait dengan hak manusia, tambah satu lagi sudah terpenuhi, aman. Itu syarat pokok ini namanya. Nah, syariat Islam Bu punya keistimewaan. Tobat yang kita jalani itu cuma sekadar memenuhi ini. Beda dengan Bani Israel dulu. Bani Israel dulu kalau ada yang berbuat kezaliman, ya, dia berbuat dosa besar, maka dia disuruh saling membunuh dengan kawannya. Seperti yang disebutkan dalam Al-Baqarah ayat 54. Wa qala Musa liqaumi ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bittikhadhikumul ijla fatubu ila bari'ikum. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, hai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya dirimu sendiri karena kamu telah menjadikan anak sapi itu sebagai sesembahan. Mereka berbuat syirik. Maka tobatnya gimana? Maka bertobatlah kepada Rabb yang menjadikan kamu dan bunuhlah dirimu, saling bunuhlah kalian. Umat Islam gak disuruh bunuh diri, gak disuruh bunuh orang lain. Kalau tobat mesti terjadi seperti ini lagi, Bu. Coba, tiap hari orang bunuh diri berarti kan? Dia buat dosa, mungkin atau dia bunuh orang lain, saling bunuh dengan orang lain. Islam kasih keringanannya apa tadi? Itu hikmahnya syariat Islam tidak berat seperti dulu. Nah sekarang perkara-perkara atau langkah-langkah yang membuat kita bisa menyesali dosa yang dulu. Syekh Muhammad Al-Munajjid beliau katakan, wa inna ma yu'inu al-'abdu ala tahaqquqin nadami fi qalbihi. Ada beberapa cara untuk menguatkan kita agar menyesali dosa-dosa yang dulu. Pertama, mengenal Allah dengan benar. Mengenal Allah dengan benar. Nah, tadi dalam ayat An-Nisa ayat 17 tadi saya sudah kita kenal. Nah, ya, kalau kita kenal Allah dengan benar tidak akan terjerumus. Innama taubatu 'alallahi lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin. Sesungguhnya seorang yang bertobat kepada Allah, lilladzina ya'maluna su'a, yang melakukan kejelekan atas dasar kebodohan tadi, bisa maknanya kelalaian, bisa juga maknanya kalau dia itu benar-benar mengenal Allah tidak akan buat maksiat lagi. Maka langkah pertama adalah Allah dengan baik. Terus yang kedua, kalau keadaan lalai, segera ingat Allah. Kalau dalam keadaan lalai,
Disebutkan dalam hadis, amin Mbak yudhibu dzamban summa yaqumu fayatatahharu summa yusalli summa yastaghfirullah illa ghafarallahu lahu. Tidaklah seorang hamba itu berbuat dosa, kemudian dia berdiri, fayatatahhar, lantas dia bersuci. Jadi bersuci sebelum sholat ya. Summa yusalli, lantas dia sholat. Summa yastaghfirullah, lantas dia beristighfar pada Allah. Illa ghafarallahu lahu, melainkan Allah akan mengampuni kesalahan-kesalahannya. Berarti dalam keadaan lalai itu segera mengingat Allah. Istilah lalai itu ghaflah. Tadi kita bahas lalai tadi itu. Istilahnya ghaflah. Ghaflah itu bukan lupa. Kalau kita lupa subuh itu lupa nggak sholat, itu masih dimaafkan. Segera dia itu kerjakan sholat, maka hukuman dan dosa terangkat, dimaafkan karena ada uzur. Kalau ghaflah ini bukan, ghaflah itu lalai. Bedakan antara lalai dengan kita itu lupa. Lupa itu sifat manusia. Namun kalau ghaflah itu kesalahan kita. Kok bisa dia itu tersibukkan gini, buat dosa akhirnya. Beda kalau lupa. Kita saja kalau sholat lupa, sholat zuhur hanya 2 rakaat. Apa yang dilakukan? Istighfar aja ya kayaknya. Astagfirullah. 2 rakaat dimaafkan lagi kok kita. Apa yang dilakukan? Tambah lagi 2. Sholat zuhur kan 4. Nabi SAW itu pernah sholat asar hanya 2 rakaat. Ditegur oleh seorang sahabat namanya Al-Khirbaq. Disebut oleh Nabi SAW juga dengan Dzul-Yadain. Ya Rasulullah, usiratis sholat. Ya Rasulullah, ini benar sih, sholat sudah jadi kosong sekarang. Abu Bakar ada, Umar ada, gak ada yang berani tegur Nabi. Dzul-Yadain langsung ngomong pada Nabi. Nah, terus setelah itu Nabi SAW melakukan sholat lagi 2 rakaat. Kemudian dia lakukan sujud sahwi. Sifat manusia masih bisa. Nabi pernah lupa tidak mengerjakan tasyahud awal. Tidak mengerjakan tasyahud awal. Rakaat kedua, sujud kedua, langsung berdiri rakaat ketiga. Sahabat-sahabat karena malu pada Nabi berdiri juga. Berdiri rakaat ketiga. Nabi gak balik tasyahud awal. Lantas beliau sempurnakan rakaatnya sampai selesai. Setelah itu beliau sujud sahwi qabla salam, sebelum salam. Tasyahud awal lupa. Dimaafkan gak? Dimaafkan. Yang penting tadi sujud sahwi. Ini ada pelajarannya lagi. Sujud sahwi qabla salam atau ba'da salam, sebelum salam atau ba'da salam. Itu ada perinciannya. Yang paling bagus dirinci. Daripada ibu bingung, maka sujud sahwi sebelum salam lebih aman. Nah, kenapa sholat awal tidak balik lagi, Bu? Beda kalau ibu di rakaat kelima sholat zuhur, ibu sudah terlanjur berdiri, ingat balik lagi. Kenapa kalau tasyahud awal sudah berdiri ke rakaat ketiga tidak balik lagi? Wahai ibu, bukan termasuk apa, Bu? Rukun sholat. Yang rukun sholat yang mana tasyahud, Bu? Tasyahud yang mana rukun?
Maka ketika sudah terlanjur berdiri, sudah masuk rukun, tidak balik kerjakan sunnah. Bu, ibu gak boleh tinggalkan yang wajib, kan sudah berdiri deh. Terus kerjakan sunnah gak boleh. Itu kan kaidahnya. Masa sudah berdiri, sudah dapat wajib, kok balik kerjakan sunnah? Mana yang didahulukan, Bu? Wajib. Nah, sekarang si imam berdiri, makmumnya masih teriak ini, Bu. Subhanallah. Imam bagaimana? Lanjut. Imam tidak makmum. Makmumnya nggak paham. Namun kadang beberapa imam itu bingung juga dia. Kalau kita sholat awal dia bingung. Wah, saya malam si makmum aja ini bisa diteriakin terus subhanallah subhanallah lagi. Balik batal. Berarti beliau apa, Bu? Lanjut. Setelah itu sujud sawi, terus minta maaf ya maaf. Tadi saya lupa. Terus kenapa kalau berdiri rakaat kelima kok disuruh balik, Bu? Ibu, kenapa kalau sudah ngadeg ke rakaat kelima kok disuruh balik? Tetap tasyahud akhir, Bu. Kenapa? Sudah masuk nambah rukun. Iya kan? Nambah rukun dengan sengaja sholatnya batal. Berarti kalau jenengan menegur imam, saya lagi-lagi menegur imam, subhanallah, imamnya tetap lanjut, gimana? Dia lanjut terus sampai rakaat 5 selesai loh. Semua sepakat, jamaah sepakat. Lihat itu imamnya lebih. Semuanya duduk atau tetap ikut imam? Apa, Bu? Yang salah itu nggak boleh diikuti. Bu, kalau suami ngeyel, Bu, nggak usah diikuti ngeyelnya kan? Jadi kan ikuti, salah berarti. Berarti ini imamnya berdiri rakaat kelima, duduk. Terus imamnya gimana, Ustaz? Sudah ditegur kok dia tetap ngeyel aja. Duduk. Ibu cuma punya 2 pilihan. Pertama, duduk dan selesaikan sholat sendiri, tinggalkan imam. Yang kedua, jenengan duduk tahiyat, nunggu imam sampai salam. Salam barengan imam. Kasihan dia. Nanti dia kayak jamaah bubar. Jangan sudah tinggalkan saya semuanya gimana? Kata Ibnu Taimiyah lebih bagus intidhar, nunggu. Manusiawi kan? Saya lagi jelaskan perkara manusiawi, lupa. Gofla itu bukan. Gofla itu lalai. Ingat nggak? Ya kadang sadar. Namun ada dominannya hawa nafsu. Ada dominannya, saya nggak bisa mikir lagi gitu. Goflah namanya. Goflah ini sebabnya itu macam-macam. Bahas di rumah saya itu goflah. Dengan catat-catat tentang ini goflah ini, Bu. Sebab goflah. Apa tadi goflah, Bu? Sebab yang pertama, kata Syekh Shalal Munajjid, ingin terus rehat atau istirahat. Contoh, sholat subuh itu kan kok tidak sholat, dia ingin rehat, ingin istirahat.
istirahat. Goflah jadinya. Padahal istirahat yang hakiki itu bukan di dunia ini, Bu. Itu nanti di akhirat. Di dunia itu ada waktu kita ibadah, bangun dari istirahat. Namun sejatinya lagi nanti di surga sebenarnya bukan istirahat juga, Bu. Waktu bersenang-senang. Di surga itu gak ada waktu istirahat juga, Bu. Gak ada waktu tidur juga, gak ada. Tidur itu sama saja off. Kok waktu di surga harusnya nikmati macam-macam, kok waktunya dia berhenti tidak nikmati, rugi. Surga gak boleh ada sisi kurang. Jadi setiapnya di surga itu benar bersenang-senang, mau nikmati apapun. Terus yang kedua, sebab orang goflah semangat dalam mencari kelezatan dunia. Nah, dia sibukannya wajib ditinggalkan, sholat ditinggalkan. Nah, dia sibuk kerja, haram-haram diterjang aja. Yang penting duit, duit, dan duit. Terus yang ketiga, ada sebab goflah, Bu. Ini istilah Syekh Shalih Al ini bagus. Karena sudah mati rasa terhadap dosa. Paham, Bu, mati rasa? Sudah biasa aja. Kalau orang sudah biasa aja itu, ya lakukan itu berulang kali, ya tetap aja. Karena sudah biasa. Terus yang keempat, mengikuti hawa nafsu. Mengikuti hawa nafsu. Tidak mikir ke depan, ini saat ini saja sudah selesai maksiat ini, dia bisa juga. Tapi dia betul hawa nafsu. Terus yang kelima, sibuk dengan dunia dan kerja. Orang kalau sibuk kerja tidak mau ngisi dirinya juga dengan ilmu, gak ada konsumsi ilmu yang dia nikmati sepekan aja sekali. Itu biar orang itu goflah di situ. Dari goflah, maksud-maksud lainnya akan muncul. Terus yang keenam, waktu hanya dihabiskan dengan permainan dan game. Main boleh, Bu. Game juga boleh. Namun ingat waktu. Terus yang ketujuh, sebab goflah lagi adalah sibuk dengan kesenangan pada pakaian, makanan, dan kelezatan dunia. Sibuk mikirin trennya sekarang apa, makanan berarti banyak makan, dan kelezatan lainnya. Terus yang kedelapan, cinta dunia dan merasa hidup lama. Yang kesembilan, berteman dengan orang-orang yang goflah. Bu, sesama temannya berarti. Tidak kalau sibuk dengan orang yang sibuk ngaji, Bu. Kalau sibuk dengan orang yang sama-sama goflah, sudah lalai. Kalau berteman dengan orang soleh, ada yang ingatkan.
Oh ini keliru, dia ingatkan itu. Walaupun agak cerewet sedikit. Ya ada yang cerewet banget juga ada. Tapi masih ada yang ingatkan. Tapi kalau dia sesama ahli maksiat, ya dosa tadi dianggap seperti sesuatu yang biasa. Lalu yang ke-10, berlebihan dalam hal mubah. Mubah itu suatu yang boleh-boleh saja, namun berlebihan. Seperti banyak ngobrol, nanti ujungnya menggosipin orang. Banyak makan, tadi apa ujungnya bu? Ngaco, lagi ibadah lagi. Sibuk dengan hal mubah. Nah, yang sebab ini, nah itu perlu diatur. Ada yang keliru, ada yang salah, ada yang berlebihan, itu diatur biar tidak terjerumus dalam dosa. Terus yang berikutnya lagi yang mendorong kita bisa menyesali dosa. Yang ketiga, takut terhadap siksa Allah. Takut terhadap siksa Allah. Terus yang keempat, agar bisa menyesali dosa adalah ingat bahwa Allah masih mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Sehingga tidak boleh jadi orang yang putus asa, khawatir tobatnya tidak diterima. Tidak boleh seperti itu. Yang terakhir, catatannya bu, taubat dari harta haram. Taubat dari harta haram. Pertama, kita bagi harta haram itu ada beberapa macam. Yang pertama, harta haram dari sisi zatnya, seperti babi, miras, maka tidak boleh dimanfaatkan sama sekali. Dan tidak boleh dikasih pada orang lain, tidak boleh diberikan pada orang lain. Tidak boleh diberikan pada orang lain. Dua, harta haram karena pekerjaan. Harta haram karena pekerjaan. Rinciannya, harta tersebut haram untuk si pekerja. Haram untuk si pekerja. Tetapi kalau berpindah tangan dengan cara yang halal, kalau berpindah tangan dengan cara yang halal, maka boleh dimanfaatkan orang lain. Maka boleh dimanfaatkan orang lain. Contoh, pekerja riba. Kaidahnya nomor 2 ini bu. Apa berarti? Uangnya haram untuk pekerjanya, ya kan? Namun kalau dia belanja ke toko, kan belanja jual beli halal ji, jual beli halal ya, dia traktir halal juga kan, maka orang yang menerima boleh manfaatkan. Ini kaidah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin.
Namun kalau ibu mau wara, mau hati-hati, tidak terima sama sekali. Sekaligus untuk memberikan pelajaran juga. Saya nggak mau terima. Itu lebih baik. Namun kalau terpaksa manfaatkan, masih halal untuk dua perincian ini. Kalau wallahu a'lam bishawab, semoga jadi ilmu yang manfaat. Baik, ada pertanyaan silakan. Baik, kalau mau ditambah harta jenis ketiga, harta curian. Kalau harta curian harus dikembalikan kepada pemiliknya, tidak boleh dimanfaatkan. Harta curian. Ibu tahu ini HP hasil curian, nggak boleh dimanfaatkan. Cari tahu siapa yang punya, kembalikan. Nggak boleh dimanfaatkan. Wallahu a'lam bishawab. Cukup, silakan jika ada pertanyaan. Ada yang langsung, Bu? Monggo. Besok pagi saya ngisi di kampus UGM, bahas tafsir Al-Fatihah dari awal. Tafsir Al-Fatihah. Syarat taubat terkait dengan sesama manusia. Bagaimana bila yang bersangkutan sudah wafat sebelum kita meminta maaf atau minta kehalalan? Kalau kaitannya pernah zolimi dia, bukan kaitannya dengan hartanya, berarti banyak doakan maaf untuk dia. Ya Allah, benar dosa-dosa, ya Allah, inilah kesalahannya. Itu pertama. Kalau ini kaitannya dengan harta, misalnya utang, berarti cari orang yang jadi ahli warisnya, kembalikan utang pada ahli waris tadi. Kalau orangnya tidak ditemukan lagi, ahli warisnya nggak tahu di mana, maka harta tadi disedekahkan atas nama orang yang telah meninggal dunia. Seperti itu caranya. Anak saya sudah balik nama dia di sekolah Islam umum, ada penjelasan, ada pelajaran berenang itu wajib. Sedangkan pakaian renang pasti berbentuk celana panjang yang tentunya menyerupai pakaian laki-laki dan ketat membentuk lekuk tubuh. Bagaimana solusinya? Solusinya berenang bersama sesama perempuan saja. Tidak boleh di kolam renang umum. Mudah-mudahan ada kolam renang yang dibagi waktu antara laki-laki dan perempuan. Di beberapa kolam renang itu ada seperti itu. Bagaimana mungkin jika antara wanita tersebut masih waktunya bersama teman-teman wanitanya di Indonesia atau sekadar sekali saja? Kalau cuma teman-temannya sama wanita saja tidak masalah. Masalahnya kalau dikonsumsi publik, konsumsi umum, sesama perempuan saja. Kalau kita sudah ngaji, sudah tahu mana perintah mana larangan, tapi masih melanggar karena merasa belum mampu jalani, berarti belum kafah, belum sempurna. Jadilah manusia itu ya kafah yang sempurna. Allah pernah menasihati Abdullah dan Abu Bakar. Abdullah bilang begini, dia sampaikan pada Abu Bakar, "Kok nafaqah Hanzalah? Hanzalah sudah jadi munafik." Abu Bakar kaget, "Kamu berani bilang dirimu sendiri itu munafik?" Saya wahai Abu Bakar, ketika berada di sisi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, ketika itu saya merasa berada di taman-taman surga, tenang, dapat ketenangan, dapat kesejukan. Namun ketika saya balik ke keluarga saja, kalau keluarga saya, terjadilah apa yang terjadi. Dia jadi gofur juga di situ. Abu Bakar bilang sama dengan saya. Kalau kita minta nasihat pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dia minta nasihat kepada Rasulullah, sampaikan keadaannya tadi. Kalau Rasulullah katakan sa'atu. Kalau mau berubah pelan-pelan. Di sini belum. Kalau mau jadi lebih baik pelan-pelan. Berusaha untuk amalkan yang sudah ada dalam majelis Rasul tadi, kemudian terapkan itu dan berubah pelan-pelan. Solusinya tetap ada perubahan meskipun secara perlahan. Pertanyaan berikutnya, harta riba dari bunga bank konvensional baiknya dimanfaatkan untuk apa? Untuk kepentingan sosial atau segala kepentingan di luar nyumbang masjid?
kalau tahu ada orang yang lagi utang, nah bisa bantu dengan dana itu. Ada yang miskin, bisa dibantu dengan dana itu, tidak masalah. Diri tirakan. Kalau saya itu, saya malah liburkan kajian gara-gara tirakatan. Kenapa Bu? Jamaah saya nggak ada yang hadir. Semua punya acara desa kalau pas malam itu Selasa. Ini tergantung ibu kondisinya bagaimana, tidak. Ada itu tirakatan cuma sekadar ngumpul-ngumpul saja, ngumpul RT. Besok pintasan, besok itu 17-an. Ini cuma ngumpul-ngumpul. Ada ritual tertentu nggak ada. Kalau pakai suruh ngumpul, mereka makan bareng-bareng, nggak ada ritual. Cuma sekadar ngumpul-ngumpul saja. Kalau seperti ini tidak masalah. Nah yang masalah nanti kalau ada ritual tertentu atau sampai tingkatan kesyirikan baru masalah. Malam Pinulasan kajian libur. Malam ini saya kajian di Gamping, saya liburin. Jalannya dipakai untuk tirakatan, ya wes libur. Seharusnya di Imogiri juga. Saya takut di Imogiri ini ada warga yang sama aja biasanya libur aja sekalian. Apa hukumnya steril? Dikarenakan usia yang sudah rawan untuk hamil lagi, dan rawan fisik juga dan tidak hamil selalu harus bed rest lama. Kalau memang resikonya berat dan saran dari dokter juga perlu jadi pertimbangan ya untuk keselamatan diri ibu, maka kalau memang perhitungannya harus steril, maka kondisi darurat. Steril dibolehkan. Tapi kalau ini cuma alasan saja, masih ada kemampuan untuk hamil, ya, dan memang punya risiko, misalnya dia nanti sesar lagi, misalnya. Sesar batasannya berapa kali kalau di Indonesia? Berapa kali Bu? 3 kali. Misalnya ini baru sesar yang pertama. Nah, suami masih ingin lagi punya anak, maka baiknya dia tetap hamil kalau kondisinya cuma seperti ini saja. Yang namanya hamil itu semua ujian. Itu syahidnya ibu-ibu itu seperti itu. Perjuangan ibu-ibu seperti itu. Pahalanya di situ selalu hamil itu 9 bulan. Ya, situ perjuangannya di situ. Pahala besarnya di situ. Semoga Allah ganti dengan pahala yang melimpah. Atau di resto yang tidak ada mabul halal juga. Apakah boleh diberikan ke orang lain atau tetangga non-muslim? Hukum asal makanan itu halal apa haram? Bu, roti dimakan itu halal apa haram dulu? Halal. Maka hukum asal makanan diterapkan dulu. Namun nanti kalau ada warung makan besar yang seharusnya sudah memenuhi regulasi demi nyamannya konsumen, kok dia tidak memenuhi regulasi itu, nah berarti tanda tanya. Kok rumah makan besar seperti ini belum ada label halalnya? Nah masalahnya itu nanti ada. Maka warungnya hati-hatinya enggak. Namun kalau di warung-warung lainnya umumnya boleh nikmati makan di situ tanpa harus ada label halal, termasuk juga dengan jenis-jenis makanan. Cuma kalau memang harus ada regulasi, ya penuhi regulasi itu saja. Biar kita pun merasa aman, merasa tentram, apalagi negeri muslim. Kok sampai warung makan seperti kok label halal saja kok tidak punya. Harusnya dia urus regulasi mudah. Jadi cuma langkah baiknya saja, dia tidak mengkonsumsi kalau memang khawatir warung tersebut itu bermasalah. Bagaimana pandangan terhadap orang yang sering mengintip wanita di kamar mandi? Penyakit kayaknya ya. Kalau bilang penyakit dosa juga. Harusnya dia cari cara untuk bisa sembuh dari itu. Jangan berulang-ulang terus. Suatu maksiat dilanjutkan terus ya tadi nanti mati rasa, ya kan?
berulang lagi. Tidak ada sesuatu di situ. Bisa jadi jauh dari agama, nggak pernah mau dengar nasihat, dia nggak mau mengindahkan sama sekali aturan halal. Bisa jadi orang ini yang salah. Tapi kalau sudah mati rasa, gofur tadi, kita bahas, mati rasa dengan dosa, ulang terus, jadinya biasa, kebiasaan. Nah dia kalau diobati dengan itu, jadi bukan berarti penyakit ini dibiarkan saja, seluruh Allah. Tadi itu bicara tentang fahisyah dan kezaliman, ini menurut kami lebih cenderung pada dosa besar. Jadi kalau itu dosa besar, nah baru ibu sempurnakan dengan sholat taubat. Namun ingat ya, wajib memenuhi 3 syarat yang sudah disebutkan. Satu, kalau terkait dengan hak manusia, itu yang paling utama. 3 syarat ini dulu dipenuhi, nah ibu sempurnakan dengan sholat taubat. Jadi kalau mau jadi rutinitas, tiap malam muhasabah diri, introspeksi diri, saya hari ini melakukan apa ya, besok saya nggak mau ulangi lagi begitu. Itu lebih sempurna daripada lakukan sholat taubat. Namun kalau mau melakukan rutin tidak masalah. Allah. Ada lagi? Rukun sholat ada berapa? 17. Sunnah apa itu sebenarnya ada 20. Tapi kalau saya sendiri tidak memilih kunut subuh, jadi kunut sunnah apa jadi berkurang. Sunnah apa kalau di total itu 20. 14 itu terkait dengan kunut, 6 itu terkait dengan tahiyat awal dan tahiyat akhir. Tahiyat akhir itu ada beberapa bagian sunnah abad, seperti baca sholawat kepada keluarga Nabi. Tapi umumnya itu sunnah abad itu tahiyat awal saja. Tahiyat awal. Nanti tahiyat akhir ada sedikit rinciannya ada. Sunnah abad itu tahiyat awal. Kalau sunnah hayah tidak masuk dalam rukun, tidak masuk dalam sunnah abad. Sunnah hayah banyak sekali. Baca surat setelah Al-Fatihah, baca zikir ketika rukuk, baca zikir ketika iktidal, baca zikir ketika sujud, baca doa setelah tasyahud. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam, min adzabil qabri, dan seterusnya. Ini namanya sunnah hayah. Sunnah hayah itu cuma sekadar sunnah saja. Tapi kalau sunnah abad itu artinya dia harus jadi bagian dalam sholat, tapi dihukumi sunnah. Baiknya tidak ditinggalkan. Kalau ditinggalkan disuruh sujud sahwi. Nanti baca di Safinah tunanya. Baca di Safinah tunanya. Kalau jangan nggak pakai kunut, berarti cuma sisa 6. Itu. Lalu yang menggabungkan sholat itu mengenai sholat rawatib tidak bisa digabung, lalu sholat rawatib tidak bisa digabung sama tahiyatul masjid misalnya gitu ya. Bisa. Tapi niatan tidak perlu niatan tahiyatul masjid secara khusus. Jangan masuk masjid langsung rawatib. Karena tahiyatul masjid itu kan yang penting masuk ke masjid sholat 2 rakaat. Terserah mau pakai niatan apa. Itu sudah namanya digabungkan berarti. Digabungkan ini dimasukkan, diikutkan, nebeng. Itu maksudnya. Istilah pikiran tadakhul. Jadi cukup niat rawatib, tahiyatul masjid masuk, sholat sunnah itu sudah masuk. Itu namanya niat tadakhul, memasukkan, diikutkan. Ketika masuk masjid langsung sholat duha, gitu. Nah, berarti langsung sholat duha. Maka tahiyatul masjid, kalau kerjakan di masjid ya, ikut masuk dalam sholat duha. Niatan pokoknya tahiyat ini ya sholat duha saja. Langsung. Itu namanya niatan tadakhul.
Khusus untuk tahiyatul masjid sunnah wudu, boleh ikutkan ke sholat lain. Yang penting 2 rakaat, kecuali sholat wajib loh. Jadi ikutkan ke sholat sunnah duha, ikutkan ke sholat rawatib. Khusus untuk tahiyatul masjid dan sunnah wudu. Jadi tanpa kita niatkan khusus sholat tahiyatul masjid atau tanpa kita niatkan sholat sunnah wudu, dia sudah ikut ke sholat yang pokok. Itu kuncinya sih memahami tekstual hadis saja itu. Ada yang itu nggak bisa tadakhul, jadi nggak bisa ikutkan yang lainnya. Misalnya pagi-pagi kayak gini terjadi gerhana, sholat gerhana. Terus pas waktu duha dan gerhana itu tidak bisa tadakhul, harus duha sendiri, sholat gerhana sendiri. Nah itu, jadi nggak bisa ngikut. Oh, saya sholat gerhana saya pada waktu duha, saya berarti sudah sholat duha. Oh, nggak bisa. Yang bisa itu cuma tahiyatul masjid, sholat sunnah wudu. Bisa ikutkan ke sholat 2 rakaat yang lain. Apalagi Bani? Misalnya waktunya banyak ya, tapi ya sebenarnya karena nggak tahu sih, jadi sholatnya satu-satu. Nggak masalah. Apalagi cuma di rumah misalnya, saya sholat sunnah wudu dulu, gitu kan? Terus rawatib boleh. Jadi ada ibu di belakang tanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi diterangkan kalau ada imam yang kemudian 1 rakaat atau rukun yang lainnya seperti tadi jadi 4 rakaat, maka kita harus menunggu setelah kita melakukan Akhir. Iya. Selama kita menunggu sebaiknya asalnya kita baca apa? Bisa perbanyak doa di dalam sholat. Apakah harus berbahasa Arab atau Kaidahnya untuk bacaan di dalam sholat baiknya dengan bahasa Arab. Kalau enggak diam saja. Iya. jadi amannya kalau misalnya kita tidak hafal dengan bahasa Arab, kita boleh diam. Diam. Atau membaca apa? Misalnya Apa ayat ibu hafal dalam bahasa Arab? Misalnya surat-surat. Rabbana atina fid dunya hasanah, yang ibu hafal aja. Kalau enggak diam saja enggak masalah. Terima kasih Ustaz. Silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Baik, cukup. Cukup ini Bu, masih Ya, ada besok yang- masih bisa lagi. Oh iya. Simpan aja terus. Saya nggak kemana-mana, masih di Jogja. Iya, sekarang besar sekali. Ya, baik, kita cukupkan. Insyaallah pertemuan berikutnya lagi masih lanjut ini ya. Nanti saya tambahkan lagi masih optimal. Kita sudah bagi 3, nanti berikutnya sudah pembahasan tentang tauhid, tentang masalah keimanan. Demikian, mudah-mudahan bahwa berkah bagi kita semuanya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.